Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di sini guys, di hari Senin ini, tanggal 12 Januari 2026 ya guys. Gue masih melanjutkan game Harvest Moon Back to Nature yang dimana minggu lalu tuh di antara Senin dan Jumatnya, hari Seninnya tuh ada festival tahun baru yang gue tuh mengikutinya di area lapangan guys. Karena ada dua tempat kan, ada di lapangan dan juga ada di penginapan in. Gue pilih di lapangan tuh. Nah, untuk hari Jumatnya kemarin tuh ada ulang tahun Lois seharusnya. Karena my boy atau anak gue tuh sakit guys. Jadi otomatis tanggal 2-nya skip langsung masuk ke tanggal 3 guys. Dan jadi ulang tahun Lois terlewat gitu guys, tahun ketiga ini. Dan kemungkinan nanti gue akan mungkin bisa ketemu lagi di tahun keempat guys, gue nggak tahu juga, kita lihat gimana nanti aja ya guys. Lalu di nyambunglah ke tanggal 3. Nah, tanggal 3-nya itu nggak ada apa-apa sih, cuman hari biasa aja. Cuman gue tuh kebetulan salah menyusun tanaman ya guys. Jadi hari ini gue akan coba susun rapi lagi, lebih rapi lagi tanah posisi tanamannya. Nanti gue akan coba rapikan, semoga belum ada yang tumbuh sih gue harap ya. Tapi gak tahu juga guys, kita lihat aja keluar gimana hasil, apakah udah ada tumbuh sedikit atau belum. Oke, tunggu ya, ini gue tanya dulu Puri. Ini nih, my boy ini sakit guys kemarin tuh. Iya, sayang banget, kesian banget. Untungnya kalau udah kasih suntikan jadi udah sehat kembali ya guys. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang itu ada di tanggal 4 musim spring atau summer di hari Jumat kalau dari gamenya guys. Tapi hari ini tuh tepat banget bersama ulang tahunnya Bolt. Kemarin udah gue kasih tahu di hari Jumat, udah gue beritahu juga bahwa hari ini Seninnya ini akan ada ulang tahunnya Bolt atau kurcaci Bolt, yaitu kurcaci yang berwarna ungu. Dia ada di tanggal 4 musim semi atau spring ya, alias hari ini tanggal 4 nih. Ini tanggal 4 kan? Ya, itu aja sih, dan itu tanamannya nanti gue akan susun lebih rapi lagi guys. Itu aja sih. Kalau kurcaci itu kita berikan apa aja dia sangat suka sih. Tapi gue sepertinya akan memberikan bunga guys. Ya. Kalau peri itu atau harvest sprites semuanya terlihat kecil guys, kecuali terlihat kecil dan sama, kecuali warna bajunya aja yang membedakan guys untuk para kurcaci ya. Jadi bekerja bisa kita ajak bekerja juga. Kemarin di musim winter udah gue ajakin guys selama 7 hari atau 1 minggu, tapi sayangnya gue rasa malah mengurangi pekerjaan gue jadinya guys. Emang lebih enak jadi simple, ada yang bantuin tuh para kurcaci, cuman sayangnya jadi rasanya kayak kurang aja pekerjaannya gitu guys. Tapi untuk musim spring nih, kalau nggak salah tunggu, spring bisa diajak kerja nggak sih? Tunggu gue coba baca dulu guys. Oh iya, musim semi para kurcaci tidak dapat bekerja karena mereka sibuk dengan pesta mereka ya. Ada pesta minum teh setiap musim spring atau semi. 1 bulan full pokoknya gak bisa kita ajak kerja para kurcaci. Paling bisa diajak kerja antara musim summer, fall, dan juga winter guys. Betul. Hanya itu aja yang bisa ya. Terus tempat menemuinya ya, mereka hanya ada di dalam gubuk kecil di belakang gereja guys. Oke? Dia hanya ada di sana, dan mereka ini suka menerima apa saja yang kita berikan guys. Entah itu mau makanan atau mungkin tanaman atau apapun itu, mereka pasti suka. Kecuali yang mereka tuh tidak sukanya hanya batu mineral dan juga hewan-hewan yang lebih besar dari mereka gitu guys. Ya, mungkin kalau melihat sapi domba, tapi secara ini kan mereka kerja di sini. Ini kan ngurus sapi dan juga domba, itu kan otomatis lebih besar ukurannya. Tapi kenapa mereka berani untuk mengurus hewan gitu? Katanya kan di sini jangan pernah memperlihatkan hewan yang lebih besar dari mereka. Ini kan sapi berarti lebih besar daripada kurcaci dong guys. Tapi entah kenapa mereka ini sanggup untuk bekerja di sini gitu. Oh ya guys, itu untuk keadaan ini tuh di kandang sapi ya. Di keadaan dombanya guys sangat mengkhawatirkan sih, gue takutnya mati guys. Nanti mungkin atau tanggal 5 atau tanggal 6 gue akan coba beli obatnya deh. Karena kalau nggak salah udah diberikan obat tuh langsung sembuh. Tidak berwarna gini lagi guys. Itu kan warnanya tuh kayak hijau gitu tuh, kayak hampir mati. Nanti warnanya akan berubah menjadi putih lagi seperti domba yang sehat, cuman agak kurang sehat aja, ada sedikit sakit. Tapi untuk warnanya nanti akan berubah drastis menjadi warna putih dari warna hijau kayak gitu guys, hampir mati. Itu bener-bener hampir mati banget.
Mungkin kalau tidak segera gue tangani bisa bener-bener mati itu domba guys. Ya nanti gue akan coba di tanggal 5 tanggal 6 ya guys untuk membeli. Itu tuh ada di, tunggu gue lihat dulu ya. Kalau nggak salah adanya di Yodel Ranch guys untuk membeli obatnya. Iya karena kan di sana tempat membeli sapi, tempat membeli domba dan pakan, begitupun obatnya. Nah ini tuh ada tuh guys, obat benih sapi. Oh ini benih sih, beda sih. Tunggu obat. Oh ini obat-obatan tuh Medicaine. Itu tuh harganya 1000 gold. Bisa kita beli di Yodel Ranch. Tapi nanti gue akan coba beli satu aja sih. Ada obat benih sapi itu sama obat benih domba tuh itu untuk supaya domba atau sapinya tuh bisa hamil dengan sendirinya gitu guys, tanpa menunggu lama. Mereka bisa langsung mempunyai anak nantinya. Jadi gue tidak perlu membeli hewan sapi atau domba di Yodel Ranch lagi guys. Bisa kita beli, cuman sayangnya kalau dikasih itu jadinya kesian sih guys, sapi sama dombanya menurut gue ya. Kalau nggak salah jadi bukan apa ya, mungkin hasil susunya jadi kurang bagus kualitasnya guys, mungkin ya, gue nggak tahu juga apa yang jadi permasalahannya. Tapi kalau misalkan mau diberikan itu lebih baik jangan sih guys, jangan diberikan obat benih sapi atau ya itu obat benih domba, jangan diberikan sebisa mungkin ya, katanya akan merusak kualitasnya nantinya guys. Ya nanti gue akan coba deh beli obat-obatan guys di tanggal 5 atau tanggal 6 ya guys. Tungguin aja, nanti gue akan buat episode itu untuk membeli obatnya dan supaya nanti domba duanya pulihlah seperti biasa lagi ya guys. Oke, kita mulai ke gamenya guys. Ini udah gue beri pakan semua. Tadi sebelumnya udah kandang sapi selesai, kuda juga udah gue keluarin juga guys, jadi aman, udah di luar semua ya. Dan diajak main pun udah semua. Dan tadi gue udah jadikan mayones semuanya ya, cuman sisa 2 atau 3 gitu nggak jadikan mayones. Oke, sekarang saatnya menuju pemandian air panas untuk menjadikan telur jadi spatula eggs, karena itu untuk kesukaan Popuri. Dan ini gue akan coba bawa beberapa ini tuh guys, apa ya namanya, gue lupa. Pokoknya ini tuh selalu ada setiap di musim spring. Oke. Iya, dia ini tanaman, bukan tanaman sih, dia selalu ada setiap hari di musim, hanya ada di musim spring guys menemukannya ya. Iya, rebung kalau nggak salah, rebung deh. Iya betul rebung tuh, kalau nggak salah di pohon deh itu guys, ya kan. Rebung tuh bisa kalian dapatkan selama musim spring atau semi. Dan tanaman yang biru ini, tunggu, gue lupa guys, yang tanaman biru ini bisa dimakan atau enggak ya. Tunggu ya, gue cek dulu ya. Pokoknya ada deh semua di sini guys. Kalau nggak salah ini itu red grass tuh hanya di musim semi. Oh iya, ini dong berarti ya. Iya. Tuh, tanaman ini beracun dan tidak dapat dimakan. Itu dia guys, itu kan. Iya, tunggu, ada red grass. Ya itu sih red grass namanya mungkin ya. Iya. Oh, tunas bambu guys. Ya rebung sama aja sih, tunas bambu ya. Iya, dia hanya, ya betul kan, ada air panas sekitar 3 buah. Emang hanya 3 buah sih. Oke, itu aja sih guys. Oh ternyata itu ya, red grass masuknya. Tapi sini pun ada green grass, ada blue grass juga kalau nggak salah. Tapi saya itu warna biru sih. Tunggu. Oh tidak ada di sini guys, tidak ada di dalam catatannya. Tapi yang ada tuh hanya ada green grass dan juga apa tuh tadi gue bilang tuh red grass. Ya pokoknya ini hanya ada di musim spring gitu, yang tanaman biru itu, dan juga rebung atau juga tunas bambu ya guys. Rumput biru, nah ini maksud gue tuh ada tuh rumput biru tuh di sekitar kolam air panas. Oh nggak beracun ini guys, mungkin bisa dipakai juga. Ya. Sepertinya bisa dipakai juga sih guys, tapi gue nggak tahu juga ya. Tapi lebih baik gue jualin aja guys, biar ada menghasilkan yang terbaik aja. Nah itu tadi udah gue susun, karena ini udah yang tumbuh guys tanamannya. Jadi ya nanti gue nunggu panen aja dulu mungkin ya guys, biar hasilnya maksimal nanti, biar panennya bareng juga nanti. Karena kalau misalkan satu-satu akan berbeda nanti panennya ya. Ya itu aja tadi. Ada pokoknya kalau musim spring atau semi itu hanya ada bambu shoot atau tunas bambu, terus ada bluegrass atau rumput biru ya. Itu hanya ada di musim spring atau semi ini guys. Oh ya, di dalam hothouse ini tuh gue hanya menanam buah kol dan juga orange cup atau jeruk ya. Gue nggak tahu tuh jeruk berapa hari
panennya guys, karena di sini tidak ada catatannya. Yang ada catatannya hanya bibit yang gue beli di supermarket aja guys. Kalau yang beli dari Won itu nggak akan ada apa namanya, nggak akan ada hasilnya berapa hari panennya gitu. Gue nggak tahu juga sih, nanti kita lihat aja sejadinya aja guys. Oke, sebelum gue ngurus apa tuh tanaman, gue akan coba ini deh, masukin dulu bahan-bahan tanaman yang tadi udah gue temukan di area agak enggak hutan sih, masih ya hampir menuju hutan lah, di area pemilihan air panas dan juga area rumahnya Gods ya guys. Oke, selesai. Sebelum masuk lagi ke rumah, kita lebih baik ke supermarket dulu untuk membeli beberapa bibit mungkin guys. Ya, karena ada yang kurang. Enggak, gue beli bibit kemarin ya, lupa gue guys. Mungkin hari ini sepertinya gue langsung menuju kurcaci aja guys, kurcaci bolt ya, yang sedang berulang tahun guys. Oke. Jadi dia ulang tahun di tanggal 4 musim spring atau semi hari ini guys, alias hari ini ya. Kita coba, gue akan memberikan bluegrass atau bunga biru itu ya. Tanaman biru ini gue akan coba berikan kurcaci bolt. Bolt itu tadi gue udah bilang warna ungu ya guys. Nah itu tuh ungu tuh yang dekat kasur. Nah ini nih apa responnya ya. Makasih Budum, hari ini ulang tahunku. Kau tahu? Oh tentu dong, gue akan mengetahui ulang tahun semua warga yang ada di Mineral Town selama gue lihat catatannya guys. Kalau gue lihat catatannya mungkin gue agak lupa sih. Iya karena banyak banget yang ulang tahun guys. Nih ya, gue coba hitung ya, di musim spring itu yang ulang tahun tuh ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh guys. Di musim spring aja ada 10. Terus di musim summernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di musim summer ada 9. Terus di musim fallnya ada gue baca kasih tahu sedikit ya guys. Ada Gods, ada Stu, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga guys. Ada 10 juga di musim fall atau di musim gugur, sama seperti di musim spring ya. Nah, kalau di musim winter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh rata-rata 10 guys. Hanya musim summer yang ada 9 warga yang berulang tahun gitu guys ya. Oke, ini gue akan bolongin tengah-tengah aja guys. Tunggu. Oh nggak bisa, harus digali dulu guys. Ini kalau ada bibit tuh nggak akan bisa gue hancurkan ininya ya. Nanti kalau udah nggak ada bibit, bisa deh gue bolongin ya. Oke. Ya seharusnya yang panen ulang seperti ini guys. Seharusnya sekali tanam tuh tanpa ada bolong tengahnya gitu. Ini kan gue bolong ini ada tengahnya karena ini tanaman panen ulang untuk mentimun atau kukumber. Yes, dan ya nanti gue akan coba susun semua deh. Untuk hari ini mungkin segini aja dulu ya guys. Nanti yang paling ujung tuh yang di sana yang belum ada bibitnya gue akan urus di tanggal 5 musim spring ya guys. Gue akan coba susun lebih rapi lagi mungkin. Semoga aja belum ada tanaman yang tumbuh lagi ya bunga-bunganya, biar nanti mudah disusunnya ya. Oke, ini kita hancurkan aja yang ini karena ini akan gue tanam menjadi mentimun juga. Iya, tunggu aja sampai benar-benar kosong ya. Itu udah rapi ya, udah kosong semua tanah bibit itunya, bagian itunya. Nanti gue akan coba di tanggal 5 gue akan menanam lagi bibit mentimunnya di dalam situ ya, di tanah yang kosong itu ya guys. Oke, selesai deh. Ini gue udah masukkan kuda peliharaan gue guys ke dalam kandangnya. Dan sekarang tinggal nunggu Zack aja datang guys. Setelah Zack datang, lalu deh kita masuk dalam rumah ya. Mana sekalian anjing gue mana ya guys? Kita mau masuk aja hewan-hewannya guys. Keluarin karena takutnya mereka bosen dalam rumah. Jadi gue berusaha untuk keluarkan aja deh hewan-hewannya yang sebisa aja guys. Yang mudah aja ya. Oke, baik, terima kasih Zack udah selalu ngambil barang-barang gue ya. Oke guys, ini sebelum itu gue isi dulu penyiraman airnya supaya nanti pada saat besok hari jadi udah ada airnya dalam tong penyimpanan ini gitu guys. Dan anehnya kenapa airnya tidak bocor dalam tas guys. Itu kan seharusnya bocor ya. Iya kan. Tapi ya itulah games guys. Anehnya bisa bertahan air
dalam tas. Padahal kan seharusnya kan basah tuh, tas udah basah harusnya guys. Oke. Selesai di luar guys, gue cek dulu cuaca apakah cerah atau hujan nanti. Syukurlah masih cerah, nanti di hari Jumat ya guys, 16 Januari gue upload nanti lagi ya guys. Kita acara lain, TV spesial tahun baru, Polar Bear Swim. Selamat tahun baru. Hari ini kami akan berenang di musim yang paling dingin tahun ini. Rencananya sih begitu, tapi semua tamu kita sepertinya sudah kabur. Maaf, tapi sepertinya programnya harus kita batalkan. Ketemu lagi di tahun depan. Dadah. Lah pendek aja acaranya guys. Oke oke nggak apa-apa. Gue kasih dulu telur deh ke tunggu sebelum itu. Ya udah kita kasih aja dulu telur ya. Oke, terima kasih juga Pak Puri. Oke, sebelum masuk kamar gue simpan dulu tadi yang udah ada madu, terus milk dan juga ya madu dan milk ada sih. Madu dan milk saja ya guys. Oke, untuk milk simpan di sini dan madu ada berapa? Oh, madu udah hampir 50 tuh. Madu karena paling sering gue ambil dan sering disimpan dalam kulkas ya guys. Oke, gue langsung aja tulis dalam diary lalu tidur ya guys. Oke semuanya, gue rasa untuk episode hari Senin ini 12 Januari ini cukup sampai di sini dulu, dan nanti ketemu lagi sama gue di tanggal 16 Januari 2026 guys, alias di hari Jumat minggu ini juga ya guys. Di sana tanggal 5-nya gue akan menyusun tanaman gue yang mungkin masih agak berantakan. Nanti gue akan coba rapikan ya guys. See you next time. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.